Tot, 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 tot. Pagi itu Kamehameha sedang mengajari anak-anak tentang tanaman talas, di mana tanaman itu bisa memberi manfaat bagi tubuh kita, dan sedikit menjelaskan filosofi tentang keluarga dari setiap bagian daun talas. Nā keiki mai ka mākua mai. Di distrik yang berbeda, tapi masih di Hawaii, Keuwa masih menyimpan dendam kepada Kamehameha karena dianggap mengambil wewenang dewa perang yang diwasiatkan mendiang ayahnya. Awi aku to'u makua i tona atua kaua i ata meha-meha. Ia berbicara kepada seorang wanita tua di sebuah tempat yang tanahnya mengeluarkan asap semacam kawah bekas lahar gunung berapi, di mana wanita itu mengatakan bahwa itu adalah ujian dari para dewa, bukan dari mendiang ayahnya. He ho'a o kia. A ole nā ka mākua nā akua. Wanita itu bernyanyi sehingga membuat asap panas keluar dari bebatuan sedikit membakar bagian punggung Keuwa. Namun dia berusaha menahan sakit sambil menyebut namanya sendiri. Saya adalah Keuwaku Ahu'ula. Kak Yana sedang mengisi peluru senapan panjang ditemani Tony yang saat itu Tony berterima kasih padanya karena jika kemarin tidak diselamatkan, dia sudah menjadi budak di Zamboanga dan dia tidak akan melupakan itu selamanya. Much obliged. 'Cause I'll be under chain and whip by now. Want you to know I won't forget it. Kak Yana naik ke atas kapal menemui Fai kemudian berbincang kecil di mana ada satu momen Fai mengatakan bahwa dia tidak pernah merasakan kehadiran dewa dalam hidupnya kecuali para lelaki yang memberitahunya apa yang akan dilakukan para dewa. I never felt them in my life. Ternyata Fai punya anak lelaki yang dia tinggalkan saat masih bayi dan dia sangat menyesalinya karena anaknya tidak akan pernah tahu mengapa dia meninggalkannya atau bagaimana cara menyayangi ibunya yang ia tidak kenal. I have a son. He was a baby when I left. Kupu Ohi sedang bersama Namake di mana Namake berjanji akan melindunginya dan sedikit bercanda hingga mereka berpelukan padahal mereka berdua tidak tahu bahwa Kak Iana sedang dalam perjalanan pulang kampung. Petinggi sedikit kecewa dengan Kamehameha yang saat ini sedang di kampung halamannya untuk bercocok tanam meninggalkan distrik, seolah mengabaikan masalah mereka dengan Keuwa. Kemudian Kak Ahumanu datang menghampiri mewakili suaminya bahwa dia akan memberitahu jika ada perubahan. He will let it be known if that would change. Petinggi tadi sebelumnya mengatakan bahwa jika Kahekili menyerang di saat kita masih terpecah belah, kita akan kalah. Kemudian Kak Ahumanu bertanya, kenapa saya diundang kemari? Ayahnya menjawab, karena Kamehameha akan mendengarkan istrinya. His words at the temple were not his words. Jonyong bergegas pergi ketika melihat kapalnya kembali. Kemudian Kak Iana menaiki perahu kecil mendekati bibir pantai bersama para kru dan menyentuh dengan tangannya pasir pantai yang sudah lama dia tinggalkan. Heke berlari memberitahu warga dengan gembira bahwa ada kapal asing datang bersama kepala suku Maui yang sudah jelas Kak Iana sontak membuat istrinya Kupu Ohi dan Namake diam membisu memikirkan bagaimana mereka memberitahu status mereka berdua. Moku menemui Kak Iana dan menanyakan maksud dia membawa kembali orang asing ke pantai ini dengan dua pilihan pertanyaan. Kemudian dijawab Kak Iana bahwa mereka telah membawanya kembali ke keluarganya tanpa menjelaskan misi mereka sebenarnya. Hoi mai au i ko hana. Kemudian Moku meminta penjelasan terkait dulu Kak Iana pernah memimpin serangan terhadap Oahu dan menyerahkan kerajaannya pada Kahekili. Kemudian dijawab Kak Iana bahwa dia akan menebus kesalahannya. Ole au noi ina akua i ko hui kala o ko ho'ola valeno. Selain itu, Moku mengabarkan bahwa Kamehameha, kepala sukunya, akan menentukan nasib Kak Iana yang dianggap sebagai pengkhianat karena telah meninggalkan sukunya dan para kru kulit putih hanya boleh tinggal di kapalnya.
Kak Yana menyampaikan kembali ke teman-temannya dan mereka pun paham dengan kebijakan itu, sedangkan Fai berencana akan mencari keluarganya, kemudian berdiskusi kembali terkait rencana ke depannya. Find my family. We'll discuss our plans later. Kupu Ohi happy melihat Kak Yana, namun Namake menunjukkan wajah galau. Kemudian mereka berlari saling berpelukan, sedangkan Namake menyembunyikan kalung pemberian Kupu Ohi karena belum siap memberitahu hubungannya dengan istrinya. Jeonyong menemui teman-temannya kemudian memberitahu bahwa sedang ada ketegangan di antara kepala suku, sehingga menyarankan untuk tetap tinggal di kapal saat ini entah sampai kapan. There is tension between the chiefs of this island. Perhaps it is safer for you aboard the Nuka. Kak Yana berjalan memasuki kampung ditemani Namake, Nahi, dan anak-anak kecil, kemudian berbincang santai mengenai pakaian yang digunakan Kak Yana sambil bercanda tentang wanita kulit putih. Kak Ahumanu tidak menyangka akan melihat kembali Kak Yana dan merasa senang dengan kedatangannya. Kemudian Kak Yana mendemonstrasikan api yang bisa meledak karena bubuk mesiu yang dia bawa kepada anak-anak kecil di sana. Nahi memberitahu Kak Yana bahwa para dewan menggunakan bahasa kulit putih untuk menghindari mata-mata. Kemudian Kak Yana menyarankan untuk tetap menggunakannya. Then speak them. Kak Yana berkata kepada sahabatnya jika kerajaan Hawaii masih terpecah-pecah, maka Kahekili akan mudah mengalahkannya. Kemudian Namake memberitahu bahwa Kamehameha orang baik dan Kak Yana mengatakan bahwa Keiwa adalah prajurit yang hebat. A good man can get many killed. Kaiwa is a great warrior. Kak Yana mengatakan kepada temannya untuk berbicara dengan Kamehameha guna membantu mempersiapkan mereka untuk berperang, namun dengan cara yang berbeda. We did not come here to live with them. We came here to prepare them for war. Kak Yana bersama keluarganya mendatangi anggota Dewan Kamehameha untuk menawarkan bantuan ikut melawan Kahekili, namun Muko meragukan hal itu. Kemudian Kak Ahumanu membantu meyakinkan bahwa orang yang pernah berperang untuk Kahekili pasti mengetahui kelemahannya. A man who fought for him would know best how to defeat him. Kak Yana memberitahu bahwa Kahekili akan datang jika mengetahui ada perpecahan di antara kalian karena ada dua pemimpin. Oleh karenanya, Kak Yana bermaksud untuk mempersatukan kerajaan ini. Namun, Moku beranggapan bahwa Kamehameha adalah orang yang dimaksud ramalan, bukan Kak Yana. He is all we need. Kak Yana meminta untuk bisa berbicara langsung dengan Kamehameha, namun ditolak Moku sebagai pemimpin anggota dewan. Kemudian Kak Yana berbalik meninggalkan forum tanpa mengulang kembali permintaannya itu. Fai berjalan di pinggir pantai sambil menebak-nebak keluarganya yang kemungkinan saat itu adalah anak-anak yang sedang bermain di pantai. Sementara itu, Kak Yana berjalan ke rumah hendak beristirahat bersama istri dan adik-adiknya. In time, little brother. Tak lama setelahnya, Jeonyong mendekati Kak Yana untuk menyampaikan pesan bahwa Kak Ahumanu memanggilnya. Kemudian Jeonyong mengantarnya menemui Kak Ahumanu dan pembicaraan pun dimulai. Kak Yana berterima kasih karena telah membawa keluarganya ke tempat ini dan menceritakan tentang dunia di luaran sana yang penuh dengan penderitaan, di mana penjajahan terjadi dengan kekuatan senjata yang mereka miliki, dan mereka dengan kapalnya akan datang ke sini. Tell me of the outside world. It is strange. Lands where the sun is soft, leaving men pale. Kak Yana mengatakan bahwa ia harus menemui sang raja untuk persiapan menghadapi pasukan asing yang ingin menjajah negeri ini. Namun, Kak Ahumanu mengarahkan pembicaraan tentang ramalan yang ayahnya percaya bahwa Kamehameha adalah raja yang dimaksud. My father believes that Kamehameha will be the prophesied one. Kak Yana tidak tertarik lagi mengejar ramalan itu. Kemudian Kak Ahumanu menyarankan untuk bertemu langsung dengan suaminya Kamehameha, dan siapa tahu Kak Yana akan sama pendapatnya tentang suaminya bahwa dia adalah raja yang adil. Perhaps you will see the man that I do.
Kak Ahumanu mengantarkan Kak Iyana menemui suaminya, kemudian meninggalkan mereka berdua untuk berbicara lebih jauh. Kemudian Kamehameha menanyakan apakah dia mewakili pihak lain untuk berbicara dengannya. Aole. Lawe na e au. Kak Iyana menjawab bahwa dia tidak mewakili siapapun, dia hanya ingin memberi nasihat dan bukan pula untuk mencari seseorang yang diramalkan, namun dia menawarkan diri untuk mengabdi padanya. Kemudian Kamehameha mengundangnya untuk datang ke lintasan papan luncur gunung berapi. E pi ikawa, ika pu he holu. Olua. Jika Kak Iyana menang, maka Kamehameha akan menerimanya jadi anggota dewan, dan Kak Iyana pun nampak setuju walaupun Kak Iyana masih belum memahami papan luncur yang dimaksud. Terjadi rapat di pemerintahan Kewa dengan para kepala suku distrik kecuali Kohala yang kepala sukunya Kamehameha membahas rencana penyerangan yang akan dilakukan ke distrik Kohala karena dianggap merebut kekuasaan dewa perang. Ape hea o Kamehameha me kamoku Kohala. Para kepala suku yang hadir di rapat itu tidak setuju dengan rencana Kewa karena belum ada jawaban dari para dewa, dan bisa jadi mendiang ayahnya memberikan jabatan kepada Kamehameha karena orang itu lebih cocok memimpin perang dibanding Kewa. O autamo I. O Hawaii. Nahi menyindir kupu Ohi tentang hubungannya dengan nama Ke sehingga membuat kesal kupu Ohi kenapa bisa mengetahuinya. Tak lama kemudian kupu Ohi bertemu dengan suaminya dan masih bisa menyembunyikan hal itu. Namake duduk di tepi pantai di malam hari, kemudian melepas kembali kalung pemberian kupu Ohi dan berendam di laut semalaman, sedangkan kupu Ohi lanjut indahoi dengan suaminya yang sudah lama tidak melakukannya. Kak Iyana ditemani kedua saudaranya pergi ke gunung berapi untuk melakukan perlombaan papan luncur di mana Kamehameha tidak pernah kalah, namun hal itu harus dimenangkan jika ingin diterima menjadi anggota dewan. Mereka mulai berlari dan melompat terjun menggunakan papan luncur mengikuti kemiringan permukaan yang penuh dengan kerikil, di mana jika terlepas dari papannya akan meninggalkan luka perih karena terjadi gesekan tanah dengan kulit. Peserta tinggal berdua antara Kamehameha dan Kak Iyana saja, di mana peserta lain sudah terjungkal akibat tidak bisa menahan keseimbangan di jalur trek yang cukup panjang, dan perlombaan pun dimenangkan oleh Kak Iyana sehingga dia diterima menjadi anggota dewan. Moku mendatangi kapal Kapten John menemui Kak Iyana karena diminta Kamehameha. Kemudian Kak Iyana menunjukkan senapan yang dibawanya dan meminta Moku untuk memberitahu para anggota dewan bahwa senapan ini adalah milik Kamehameha. The red mouse weapon belongs to Kamehameha. Di malam hari, Kewa bersama pasukannya mendatangi gudang persediaan makanan milik Kamehameha yang sudah disiapkan dari dulu, lalu membakarnya, yang kita lihat nanti kelanjutannya seperti apa di episode 6.